Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emilia. Di sini saya akan membacakan 3 buah puisi. Sajak Pertemuan Mahasiswa, karya W.S. Rendra. Matahari terbit di pagi ini, mencium bau kencing orok di kaki langit. Melihat kaki coklat menjalar ke lautan dan mendengar denuk lembah di lautan hutan. Lalu kini ia duakan pengalang tinggi, dan ia menjadi saksi kita berkumpul di sini. Memeriksa keadaan, kita bertanya, kenapa maksud baik tidak selalu berguna? Kenapa maksud baik tidak masuk baik dengan bergala? Kata orang, kami ada maksud baik. Dan kata bertanya, maksud baik untuk siapa? Ya, ada yang jaya, ada yang terhina, ada yang bersejarah, ada yang terluka, ada yang duduk, ada yang diduduki, ada yang berlimpah, ada yang terkuras. Dan kita di sini bertanya, maksud baik saudara untuk siapa? Maksud berdiri di pihak yang mana? Kenapa maksud baik selalu kenapa maksud baik dilakukan, tetapi makin banyak petani yang kehilangan tanah. Tanah-tanah di gunung telah dimiliki orang-orang kota. Perkebunan yang luas hanya mengutamakan segolongan kecil saja. Alat-alat kemajuan yang diimpor tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya. Tentu kita bertanya, lantas maksud baik apa saudara? Untuk siapa? Sekarang matahari semakin tinggi, lalu akan bertata juga di puncak kelapa. Dan di dalam udara yang panas, kita juga bertanya, kita dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini akan menjadi alat pembebasan ataukah alat penindasan? Selagi matahari akan tenggelam, malam akan tiba. Cicai-cicai berbunyi di tembok dan rembulan berlayar. Tetapi pertanyaan ini tidak akan mereda. Akan hidup di dalam mimpi, akan tumbuh di kebun belakang, dan esok hari matahari akan terbit kembali. Sementara itu baru hari menjelma. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi hutan atau masukan sungai, menjadi ombak di samudra di bawah matahari ini. Kita bertanya, ada yang menangis, ada yang mereda, ada yang habis, ada yang terkikis. Dan maksud baik kita ini berdiri di pihak yang mana? Mata Luka, Sengkong Karta, karya Peri Sandiwis. Serupa mas kumbang pupu mengantarkan wejangan hidup. Kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Pupu dan kecapi membalut nyeri. Menyatu dalam suara genting, luka melukai, luka-luka. Mengapa akibat ulah manusia? Terang-terangan dalam tabung dan selang. Aku seorang petani Bojongsari, hidup bermimpi dari padi yang ditanamkan sendiri. Kesederhanaan pandutan hidup dapat diuntungkan, dia dilipati dan ditabung. 1974, tanah ini yang tercinta berumur 29 tahun. Waktu yang mudah bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila. Undang-Undang 45 merajut banyak peristiwa.
Peralihan kepemimpinan yang mendesak Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalil keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal 1 perwira. 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata. Bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan diri PKI wajib mati. Pemimpinan otoritas realitas rencana pembangunan 5 tahun bisa terjadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya kudapati penembakan misterius. Tak ada yang salah, apalagi benar. Tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana diburui sampai dor di mulut, dor di kepala, diikat di tali, dikafani karung. Penguasa punya tata yang tidak ada bisa diada-ada. Akulah songkong yang sakit hati, berusaha menyenangkan di setiap luka, di dada, di punggung, di batuk yang berlapis berkubis. Malam Jumat 20 November tahun 1974. Setiap malam Jumat, yasinan dilanturkan dengan hikmat, berbintang-bintang, berzikir di kedipan suara-suara bintang melengking pujian untuk Tuhan. Istriku masih menenangkan mukena sambil diminum di dapur. Di kejauhan terdengar warga desa ganduk. Ya dalil saja dikeluarkan rampok itu. Usir saja dari kampung ini. Bakar saja rumahnya. Betul. Di Lubuk Belik adanya banyak obrolan dan pemberontakan menyala. Ternyas tegas, saudara sengkong, saudara sudah dikepung. Amrai. Kalau mau selamat, menyerahlah. Saudara tidak akan bisa kabur. Istrinya kaget, kebingungan. Demi Allah, tidak berbuat jahat. Masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak mau keluar dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan 1, 2, 3. Secepat yang kau bisa. Di pintu ratusan warga mulai menggerogoti sumpah serapan. Anjing, babi, bangkong, tai, sampah, segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili pri kemanusiaan. Warga desa bengkis seperti serigala. Tak ada rasa kasihan dari batu sampai bambu, dari golok sampai bolok. Diancung-ancungkan ke arahku. Serempak berkata, Allahu Akbar. Batu, bambu, dan bolok berkembangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan. Biarkan pengadilan yang memutuskan hukuman. Aku masih diselimuti kebingungan, disabuti razia seluruh badan kepala. Terontak, senjata ransang diranjang. Mendekati Pulu Amri dan polisi, ia tergantung. Dasar orang tua tidak tahu diri. Sampah masyarakat. Aku dikerumuni pukulan warga. Amri dan polisi ikut-ikutan menendang. Suara tembakan di langit terdengar sayu. Aku terkapar di tanah. Seorang Amri mengusurku. Darah yang berbecek, tanah yang bercampur tubuh. Aku dilemparkan di atas bak mobil. Kondisi di antara sadar atau tidak. Setelah kejadian itu, sosok tubuh dilemparkan lagi ke atas bak mobil. Kuperhatikan wajahnya yang penuh dengan luka.
Kami ditangkap dan dituduh atas perampokan dan juga pembunuhan. Sengkor dan Kang Harta. Halo semuanya, di sini Sengkor saya dan- akan membacakan puisi yang dibikin oleh saya sendiri. Judulnya Pahlawan Tanpa Tanda Jasa.